Dan saya baru bertemu data ini karena masalah Indonesia itu tidak sama cara penemukan dengan habitat pusat nopo kemiskinan. Saya itu sering berdebat kusir masalah itu. Orang Arab Saudi juga gelem-gelem tenan orangnya kayak Hamzah. Jadi nak nulis inna yo Saudi alif Hamzah ini ngisor. Nah anna yo Saudi alif Hamzah ini. Misalnya nulis nopo ini. Allahu Rabbi, aneh juga belum ngekeihan. Karena juga Quran Al-Saudi nulis Allahu alifir, bukan disukani apa? Tapi diure itu batu haji kayak isot cilik, apa? Jadi nak kue nulis Quran Arab, misalnya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Alladzina itu mesti diure ana isot cilik. Lah wong awam yang kono iku hamzah. Dene kon nulis hamzah gak gelem. Alasane alladzina itu hamzah wasal suatu saat gak sido alladzina. Misalnya waqala alladzina rak bablas. Jadi akhirnya juga isot cilik. Isot cilik maksudnya dekne iki hamzatul wasli. Jadi kita ada apa? Nah Quran Indonesia misalnya alladzina itu alifnya di fathah. Alifnya apa? Di fathah. Nak ning Arab. Nak ning tengah ya di barno waqala alladzina. Nah itu ya sama-sama punya kelebihan kekurangan. Kelebihannya Quran Arab Saudi memang kelebihannya ya kalau alladzina enggak dikasih fathah, enggak dikasih fathah itu tidak teror. Fathah itu cara orang alim teror. Ya nggih. Kalau sudah kadung dikasih fathah itu ayat sebelumnya yang potensi wasal itu ora iso. Iku nak potensi wasal lak bablas. Potensi wasal lak bablas. Ngaji kok ora alim iku ne. Ngene lho tak terangno. Sebenarnya kudu yo ngalim ya hafal Quran. Ana dari Hasan. Hasan nanti yang ngapalkan Quran ya alim. Tapi Hasan lucu. Masa ada orang alim enggak hafal Quran? Jadi cara ini bayangkan wong alim ya hafal Quran, wong hafal Quran yo napa? Alim. Jadi apa ya cara berpikir ono cek cilik. Kali ngene lho Pak Doa ya. Wa basyiris sabirin alladzina. Paham ya? Alladzina idza sabatu. Orang-orang yang alim tentu dia familiar akan baca wa basyiris sabirin alladzina. Karena dia tahu alladzina itu badal atau ataf bayan pada nama atau sehingga anaknya bablas saja. Mesti al-waslu aula meskipun ayat al-waslu aula wa basyiris sabirin alladzina idza sabatu. Kalau Quran Indonesia enggak, wa basyiris sabirin karena dianggap rasul ayat kan berhenti. Kalau berhenti daripada nggak wong maca keliru kan alladzina di harokati fathah. Lha saya itu debat kusir itu di situ. Jadi kalau maca Fatihah pun 100 berkali-kali masalah. Ya, padahal kalau wis alim artinya saya secara ilmiah tanggung jawab, secara religius tak atur pangeran lewat Fatihah. Jadi kowe sing karek maca iku pancen beda-bedane wong, bodoh-bodone wong. Ya perdebatan di dunia sampai sekarang itu seputar itu. Nah itu yang Quran Indonesia itu termasuk saya yang nulis bukan itu. Makanya kalau nganti mati insya Allah nggih membidani. Ini sampeyan kudu syukur ditekir kula napa nerbit no mushaf. Nartesipun ana mushaf beredar sing nunggoni wong alim sing jek urip. Karena memang Quran enggak bisa ditanya, yang bisa ditanya itu wong alim sing urip. Karena ketika Sidina Ali debat be wong Khawarij, sithik-sithik wong Khawarij, ada kitabullah yahkumu bainana. Iki kita boleh. Wis dinali dikutuk. Wis saiki takoki. Kan dinali masyhur. Wong tau nabok mushaf wis dinali. Karane mangkel sithik-sithik wong Khawarij itu kitab paling suci Quran. Hukum tertinggi Quran. Itu saiki Quran takoki. Ya artinya kita tidak bisa debat be wong alim. Quran Arab Saudi ora ono harokat, Quran Indonesia ono harokat. Tapi ono harokat lah ada risikonya tadi. Ayat-ayat yang kita baca bablas terputus. Lha ya nek misale wabas siri sabirin kadung alladzina misale wong awam bayangno ora to ngaji. Wabas siri sabirina alladzina. Jadi padha perkara iki cerita. Lah kowe agak tau mikir risiko iku. Awake cara masalah pidato bariku al-mukarram. Wes entuk sangumu. Ana wong yo barokah senajan to dekne sadar barokah nggih insyaallah. Insyaallah. Mau bodoh ditok. Mboten iki cerita terus kula
apapun kealiman saya dalam hal Rasul Utsmani, kula niku tetap percaya hal-hal sing religi. Lah akhirnya walhasil Arab Saudi saya dia membolehkan Indonesia tetap ditulis begitu asal ditunggu orang alim. Jadi sampai sekarang juga di Indonesia persyaratannya juga gitu. Semua penerbit yang ngajukan tasnya itu boleh mengkopi yang dari Arab maupun dari Latina asal ditunggu orang alim. Sekarang jadi aturan. Semua penerbit selain memenuhi bayar barang, anak negara sih urusannya apa? NPWP, di pajak, PT-nya jelas, wis perizinannya. Tapi alhamdulillah di antara syaratnya sekarang itu penerbit Al-Quran harus punya orang alim yang menguasai Al-Quran. Satu, dia seorang hafid, dua, seorang yang memahami Rasul Utsmani. Soalnya dia syarat akademik itu ada. Syarat apa? Akademik itu ada. Saya itu syukur sekali. Karena saya tidak bisa bayangkan orang-orang yang tidak paham Rasul Utsmani menerbitkan Al-Quran. Saya ini cerita ya. Ini peringatan kanggo kanca-kanca hafid. Kadang kanca hafid itu biasa wasal lagi yo keliru misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lah kadang bablas ora beda nek kau tahu alhayu dipangan napa? Bismillahirrahmanirrahim lah. Padahal di alhayu itu hamzah kok kotor. Jadi pangan juga. Jadi kalau kita terbiasa wasal juga resiko. Kadang kita ora iso bedakno. Iya kotor itu tadi. Lho akeh lho sing maca ala antas ala bena na bena kum sadat kala mama ki sing asal bena kum bena murid bang itu sebarang hal enggak sedurunge itu qalu ya dal qurnain najja wa ma jija mujiduna fi arti fahal naj'alu laka farjan ala antas ala bena na bena kum sadat kala mama kan iki rabbi khairun fa'in dikuwatin al kan dikuwatin ajal. Nah itu enggak mungkin karena asal di situ tuh hamzah napa mutakallim. Dikuatin aja. Ya tapi karena kita terbiasa ada hati yang banyak dikuatin misalnya. Itu contoh. Nah, itu kan kesulitan gitu. Kelebihannya Quran Arab Saudi bisa memastikan keterangan kotor karena dia kadung nganggo sarana Rasul Ain ya, Pak. Jadi mau iya tanda hamzah Rasul Ain ini. Kalau kita tidak mau karena Rasul Ain itu bid'ah. Hamzah itu apa? Bid'ah. Hamzah itu kriminal. Hamzah itu sudah ada dalam bahasa Arab. Mulanya rata-rata Nahu ngitung hamzah itu sudah ada. Hamzah itu kriminal, hamzah itu bid'ah. Hamzah itu sekitar tahun 150 Hijriah ada napa? Hamzah baru ditemukan. Hamzah itu sudah ada, yang ada alif. Makanya alif batasa, yang ada itu alif. Makanya Berwijaya itu ajane mau 18 dan dari 19 mergo orang ngitung napa? Hamzah dianggap oportunis, napa? Lepas tentang ilmu rasam hamzah disebut napa? Oportunis. Dia itu tidak punya bentuk. Ya ora dibentuk to. Misale isal tulisane alif. Nak mas'ulun. Wawu. Mulane ngaji pintu ora. Nak suila, ya. Makanya kira asapa titenane mesti kasusnya ning hamzah. Kasus kira asapa mesti di hamzah. Misale suila sing maca suila. Kufuan sing maca kufan. Lah bukti ana kira kufuan kok Imam Asim. Mergo ning Quran pancen ana tulisane hamzah. Mulane Imam Asim maca walam yakul lahu kufuan. Padahal sapa liyane kufan. Lho umpama zaman Sayyidina Utsman nulis ana hamzah, gak mungkin Imam Asim mani balelo kufuan. Paham ya? Lalu kalau bilang bukti kalau hamzah itu tidak ada, itu Imam Asim macane kufuan. Umpama dari awal zaman Sayyidina Utsman nulis ana napa? Rasul Aini. Dekne nek maca kufuan kan ketok salah ya kan? Mesti bacane kufan atau kufuan kan kira-kira namung kufan mek napa kufuan. Itu bukti bahwa hamzah itu enggak ada. Oportunis. Sampai saya makan, saya itu udah ngira kalau orang Indonesia ada yang alim nggak apa-apa aja. Dia nggak bayangkan kalau orang Ajam bisa paham bahasa Arab sampai segitu, sampai segitu. Jadi hamzah itu udah ada, itu buktinya. Hamzah itu nggak ada. Hamzah Rasul ini loh maksudnya. Ya, Quran Indonesia itu penganut paham gitu. Ya, Quran Indonesia itu tidak ada nopo. Enggak ada nopo hamzah kecuali yang sukun. Kecuali yang sukun memang ada. Posisi sukun karena kalau sukun itu enggak mungkin enggak ditulis hamzah. Yang posisi nopo? Sukun. Misalnya kados nabi ibadi. Nabi ibadi gelem ra gelem harus ada nopo? Hamzah. Misalnya wanabihum amdoi fi Ibrahim, nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi pakai apa? Hamzah. Ambirum misalnya qala ya adamu ambirum harus ditulis hamzah.
Iku wae yo ono wae kira terus maca ambi. Mergo yo gara-gara Hamzah udah gebit. Kita gitu sih. Ya ben roh sejarah. Jadi ben roh sejarah sapai ngono iku. Ini si sapai seraro suatu bocor. Makanya syaratnya yang jadi tim itu memang harus menguasai Rasul Usman. Memang detail sekali. Hanya kalau orang nggak mendedikasikan hidup untuk Quran nggak akan tertarik belajar itu. Orang harus gaji. Orang harus gaji, orang harus. Lo kalau lu paham itu tuh sebelum ada yang gaji. Nggak ada yang gaji, tidak ada yang menghormati. Sampai sebuah biaya pangeran sing jelas gak salah pilih adalah wala-wali zaman saya yang makili itu. Tapi saya pernah belajar tuh ikhlas. Masa ini kalau pun suka tenan cara film suka banget teman cara film suka banget. Karena yang ahli itu tidak banyak di Indonesia. Saya yakin tidak banyak. Sangat-sangat tidak banyak. Karena itu kan detail sekali. Kan ilmunya kan nggak masuk akal. Moto Hamzah sing wis ditulis dianggap bid'ah. Nggak ada Hamzah itu tidak ada. Lalu itu Quran Rasul-Saudi itu kadung dia terbiasa Hamzah. Alasannya punya kelebihan banyak memang itu tadi. Untuk yang istimal Hamzah wasol setelah diteror ada Rasul ini nggak mungkin bisa wasol. Yaitu tadi misalnya alha. Alha sekali ditulis pakai ain kan gelem alha. Tapi kalau ditulis kayak Quran Indonesia hanya alif, tadi so dipangan dianggap apa? Hamzah wasol. Mereka itu bener ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bener. Tapi kalau alha kan ala. Nah, tapi kan Quran Arab Saudi dengan posisi Hamzah ditulis kan, yang kotok mesti toro kan. Berarti yang ditulis kotok ya kotok. Nah, nanti yang ada shot kecil, masuk. Jadi Arab intinya khilahnya ya, alasannya Quran Medina, memang luar biasa. Taklem tenan tuh, tim Arab. Wah, lima. Termasuk yang ngarang kitab saya belajar itu saya Qadi Abdul Fatah itu dulu ketua Lajnah Hukum Islam Medina. Kalau buatan menangi menalim, tapi kalau sering dulu termasuk ketuanya Dr. Hudayfi yang terkenal yang sering tentang sidi-sidi ini. Hudayfi dulu sebelum era Gomiti sukses kan. Menawa alim Hudayfi maksud itu sukses terkenal Quran. Hudayfi suaranya alim, tapi alim alamah dia yang menguasai Rasulullah. Satu-satunya qori yang di sidi dia alim. Ya wong kan pangeran gawe ngoten iki suarane apik ra paham blas. Ya tapi apike ngono. Apike ngono rezekine kok suarane. Ora kok ilmune, pancen pangeran adile ngono. Adile pangeran. Jadi kalau niki cerita kula yakin seneng jenengan kula Quran, kula seneng jenengan. Kula suwun aja pernah bangga, aja pernah puas mbek ilmu. Ilmu ku detail. Bagi sing nglakoni niku menyen gak masuk akal. Mula sering ditakoki ibu kula, Gus Quran mbok pikir apa Quran tak dene ku padha. Quran wis bener. Karena orang alim itu mesti terteror hal gitu. Apike nganggo hamzah apa ora usah? Hamzah. Itu tadi kalau alladzina bukharokati misalnya wa basyiri sabirina, alladzina orang awam karena bukharokat. Tapi nak ra bukharokati, ya kasus juga kan. Wong ora bolak-balik ana wakaf inna abana lafi dhalalim mubinin iktulu. Ono lafi dhalalim bin aktulu. Kalau enggak diharokati ya resiko. Awam. Aktalu. Ada harokati kan jelas. Sama seperti qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziram min ahli haruna akhi. Ustud. Nah, itu kan kayak gitu kan. Aku cek debat. Harokati. Nah kalau Arab Saudi kan jelas dikai wasol. Makanya kayak sudut kamu cek akhi sudut kan namanya apa? Nah, kalau kita misalnya akhi ya, oke mau coba. Sudut. Ya harus mau coba asudut terus mau. Nah kalau kita orang alim memang nggak masalah punya kaidah. Jika huruf ketiga dhammah maka yang awal ikut dhammah. Jadi kan kaidahnya kan gampang sebenarnya. Karena huruf ketiga dhammah mesti apa? Dhammah. Kayak usdud kan balik huruf ketiga kan dal dhammah usdud. Qata layak tulu uktul. Jadi memang kaidahnya bahasa Arab kalau huruf ketiga dhammah maka hamzah wasalnya dhammah. Tapi sing tau ngaji ngono iku sapa lah. Balik itu ruwet. Terus solusinya karo ganti tadi. Makanya saya ketika sidang itu memang usul. Kan banyak orang alim termasuk Pak Quraisy. Ya banyak orang-orang alim yang ikhlas. Apalagi semenjak beliau itu. Banyak orang-orang alim alama yang itu. Tapi masalahnya beli-beli ikhlas kan wis sepuh. Ya artinya wis sepuh kan cara jak debat kusir ya 100 tapi yen alim betul. Saya itu syukur di Indonesia itu yang jelas itu orang-orang alim semua.
Memang orang-orang alim betul, memang alim di bidangnya betul itu dan ya memang menguasai betul. Ya, mungkin ke depan saya termasuk diminta ikut. Sampai sekarang pun saya sering ikut rapat-rapat itu. Memang yang di Mekah memang orang-orang alim alamah yang menguasai Quran. Ya orang alim betul menguasai Rasul Musmani, menguasai fikih macam-macam. Memang orang-orang pilihan dan tidak ada yang mubalek gitu. Semuanya gitu. Jadi artinya waktunya memang untuk belajar. Terus saya tak cerita nih, mantan imam masjid Medina itu pernah di Jogja yang pernah ketemu rektor. Itu dia mantan masjid imam Medina, uangnya banyak, mobilnya mewah. Itu tiap habis maghrib itu hanya baca Quran sama anak-anak kecil. Ya di pintu-pintu masjid Medina nih, begini sopo-sopo. Bagi musola, saking ikhlasnya. Jadi saya itu memang bersaksi. Usyidukum billah. Orang-orang Quran itu ciri khasnya itu ikhlas. Jadi gue nak cara para salam tembak jemaah berarti. Ya karena Quran itu yang paling diulang-ulang sejarahnya Nabi pestilah asalukum ali ajro, asalukum alihi malah. Gak ada sifat Nabi yang diulang Quran kayak aku rakarep opah. Jika Quran sak dunia ku khas. Jadi aku ketemu lama Quran sak dunia suntok. Wes wonge sugeng kabeh. Wetara rabutunya. Wetara dicoba dia imam masjid Medina mantan. Dia ngajar di pojok di ketika saya tanya kenapa Anda tidak punya fasilitas negara gini, lah saya itu tidak ada artinya. Lah saya itu. Ya, udah tuh. Lagi hafid tempul yang mereka ruang. Padahal hafid apa kamu orang semacam jendol apa. Padahal dia orang alim alama. Kemudian mantan hakim. Jadi artinya ternyata orang Quran saat dunia itu nak sing alim tenan perilakunya sama. Jadi kata sekolah ngoten. Ning pasar be anak, dolanan. Boleh balik di kuruliti yang enggak ngerti kisune. Gara-gara dalan-dalan iku mawatan. Tapi kalau seneng mawon. Ane mati yang ngawur. Sekarang mau kerjasama dengan saya bikin Robbaniyun, artinya orang-orang alim yang ngajar anak-anak. Sampai sekarang alhamdulillah saya itu belum pernah bahagia kayak bahagia saya ngajar nyemak Quran binatar tadi itu. Memang ikhlasan itu diuji di sini. Orang-orang hafid saya gitu dalam istana seneng neng kabupaten nopo, Sawanganis prestis nopo. Ada namanya pasti tenan pangeran mirsani tenan. Misalnya kalau template itu bersifat. Wong tulisannya ngono yang lain-lain. Itu gaji kategori apa? APBD ya kategorinya apa? Ya iku sing tok ra kowe tok. Mergo nak kabupaten diajarai ketoprak diundang, seniman diundang, hafid. Sangune padha-padha dijupuk kok yang lain. Bebangga ya monggo, nak wedi hisab ya monggo. Iki tak elingno. Rezeki ku yo halal tapi ono napa? Hisab. Lalu ada GR, wah saiki kabupaten apik gelem organik hafid. Iki juga ora kowe tok. Kenane ketoprak. Kenane yo dangdu. Wah acara budaya kok mbok bengko-bengko. Ya soal kowe seneng ya ora apa-apa, penting kowe seneng ya zakat. Ora oleh 2% setengah. Oleh tapi ya nek iso teko. Gagah tenan cara bojo, nang bojo bangga. Nek pangeran biasa Pak. Boten kula suwun, jadi memang masalah Quran ya kula suwun. Sing ngapal nggih apal tenan segalanya. Tapi nek sing pun ditetir kados kula memang kudu nguasai. Memang sampai sekarang PR saya sekarang tuh mau ketemu ulama India, itu mau cari memang yang Quran sama dengan Indonesia itu India. Saya kebetulan punya kerjasama dengan penerbit India. Itu ya mau kesepakatan itu. Pak Bah, jadi apa tuh lucu Pak Bah, kita mempertahankan ain apa enggak ya? Jadi kalau antar ahli Rasul Usmani paham, Sandi itu tadi paham. Gimana Pak Bah, masih bertahan apa enggak? Jadi itu antar ahlinya paham. Cara gue yang ngomong bakas suku. Nanti nak cocokan sandinya memang tersulit dalam Rasul Utsmani itu napa? Mulane kabeh kira asapan di kasusnya di Hamzah. Tersulit. Ya mergo itu tadi Hamzah itu oportunis, enggak ada bentuknya. Enggak ada Hamzah itu enggak ada.
Lah coba hamzah wasal itu kan konsisten. Jadi kok edaya alif itu sing latak balu harokan yang tinggal jenenge alif itu latak balu harokan mergo harif huruf mat, huruf napa? Mat. Tapi masalah hamzah wasal ketika di depan itu harokati tenan, unsur, idrib. Tapi mbok arani kotok ya ora iso, ketika ning tengah ya fadrib. Ayo alif drib biasa kalau fahar. Lah terus nek padha-padha ngono kan bener ra usah Rasul ain kan ra usah napa? Ain. Ora usah ain kan? Tapi masalahnya kok Idam Modern mengatakan nak jenenge alif iku ora nampa harokat. Lah akhirnya nulis idrib ben sah nampa harokat dikai napa? Hamzah. Mergo alif ra nampa. Tapi resiko nak dikai hamzah nak saiki tambah fa fadrib. Kan hamzah dibuang kan? Lah iku akhirnya jubat. Lah akhirnya nganti saiki kula ini nembe SMS-an kalian ketua Lajnah. Bapak kapan ke Jakarta? Cek banjur, Pak. Ini saya mau diskusi hamzah. Itu kalau antar ahli rasul itu paham betul. Diskusi apa? Kula nu nate salat hajat Gusti hamzah. Hamzah. Sulit, paling sulit. Kula nek isra wong alim sing sinau rasa entek ngamek. Paling ternyata ada saya tok pengarangnya juga kaku hati ngadepin apa? Hamzah. Nah, sekarang itu di dunia hanya terbelah dua itu. Arab Saudi itu kadung nulis hamzah dan dia yakin dengan ilmunya. Kadung nulis hamzah dan yakin dengan ilmunya. Indonesia tinggal partainya tinggal Indonesia sama India. Karena memang Quran Indonesia dulu wali songo kan dari negeri India, Gujarat, Punjab. Sehingga yang sama dengan kita itu tinggal India. Jadi nanti kita pakai ini sejauh orang Indonesia India masih ada orang alim-alim kayak saya. Sekali nanti enggak, takut salah. Karena kan ketika ditanya, Korea ini ngotot. Nanti kita pasti dipaksa untuk seragam. Kalau sudah ada orang alim, pasti kita dipaksa untuk apa? Seragam. Karena yang dipanggil ternyata jawabannya apa? Pasti nanti suatu saat kita dipaksa apa? Pakat. Tapi gimana ngusra itu mempertahankan? Tapi orang Arab Saudi lah ngakui kalau hujannya seperti yang dikatakan Pak Bahak, pasti Anda benar. Ya memang sama-sama 50-50 kan? Ya misalnya jenenge Quran diharokati kan dan wong awam merasa Allah. Misalnya wabas siris sabirina terus alladzina kadang harokati kan tetap wawancane kan wabas siris sabirina alladzina. Lah nek ora harokati kuwatir salah. Berarti secara kaidah kan benar dari harokati kan? Karena dianggap satu kalam dengan as-sabirin. Seperti akhisdud itu kan tidak ada harokatnya. Mereka dianggap wasal. Tapi karena Rasul ayat kan wong maca Haruna akhi. Apa istud bingung sih. Wong kula sering ngrungokno terus-terusan astud. Wong Yusuf ya terkenal Abdulu. Ibtulu sebon tak uling-ulingmu. Alhamdulillah ki awam pangeran maklumi. Wong syaratnya dosa iku aliman amidan. Mana udah konco alim ketun udah usah wong alim. Tak kabeh hukum tersangkane wong alim. Nak wong bodoh si makbu apa? Agar fikih anggere batal lah ida kana aliman amidan. Ketun dadi wong alim. Nah, salat ku batal ba. Gara wong alim kan bebas hukum lho. Nah niku sing rata terus kula suwun ini kan gitu nggak nukulo urip ngaten iki ya sungel ngawak kon pidato mbuntung nek mati terus arep aku teko lah kula mati ya padha ngono kula sering kandha bojo kula nak mati wae kuburan cirus bentem sangundang wong sing teko malah nyilem mobil utang barang malah bingung rohku apa ketaraku santri semangat lunga sing ra di mobil semangat turunan gue nyilah iki sing ra di mobil jadi mobil biasa lu mergo duwe napa oke lucu dong dukung semangat yang orang dua. Pengeran itu mobil kapan semangat tuh baru. Misalnya wong di mobil wis suwi nang ke Jakarta, ke Surabaya, ke Rondin. Bareng ono acara Wali Songo Bos Wan Kiai dene daerahku aku wis ra semangat. Nek wong di mobil gak lunga mesti. Nah, kok kabeh daerah wasik karo dekne kabeh daerah. Tapi masalahnya sing di mobil korbannya sing gak duwe. Salah aku mati ada kejadian ngono roh wak ngenes. Men berkor ada bojo kula sak usah. Aku insyaallah barokah Quran langsung swarga gitu. Iya. Terus kula suwun dadi jaga Quran dawuh ulama-ulama ngoten.
Nomor siji ku njogo teks. Wong ngapal Quran ora iso njogo Quran. Nomor siji njogo iku. Piye wae kowe apalan, nomor ku anut teks. Nah, teks salah apalan wis salah. Nomor siji njogo Quran ku bil kitab. Kelawan lu nulis. Lan riyen kanjeng Nabi diam tok wahyu langsung ngundang sahabat dikenal. Makanya sebenarnya hakikat Rasul Utsmani itu hakikatnya ada. Mulane takbir yang benar-benar Jamul Utsmani. Sayyidina Utsman jamak namun ngumpulkan. Ketulisan itu berserakan ono sing ning ngene. Lapah kurma ono sing ning balung. Sebenarnya hanya Jamul Utsmani. Sebenarnya tulisan sendiri itu sunnah Rasulullah. Beliau jam wahyu itu. Mulane nun wal qalami wa ma yasturun demi pena dan yang ditulis. Terus itu di surat Iqra wa rabbukal akram. Iku allazi 'allama bil qalam. Nah, saiki dadi penyakit kanca-kanca kafe itu pantangan ora iso nulis. Be hafal Quran tak kon nulis kuwi. Nah iso. Ora iso. Ora iso nulis. Saya jajal data hafid kon nulis kuwi. Nak bener mulai kul nanti. Ayat kursi ora iso. Padahal Iqra wa rabbukal akram. Iku allazi 'allama bil qalam. Napa nu? Nulis, jadi syaratnya Allah gelem mulang, nak wong seneng napa? Nulis. Jadi zaman seneng nulis hafal Quran, sing hafal Quran ra iso napa? Nulis. Zaman itu sadar, nek iku kesalahan, dijawab pangeran kok. Iqra wa rabbukal akram, iku allazi alama. Kolam ana itu. Nah, sampean bentuk keluar gawe-gawe. Jadi ini itu jago Quran pertama di kitab tulisan. Dan tulisannya dipastikan oleh orang-orang yang ahli tulisan, ahli rosem. Lalu bahwa akhirnya tetap beda itu tadi kasus Hamzah tadi. Akhirnya pulau sholat hajat demi Hamzah nganti lali jumlah ini. Ya nanti nggak Allahumma ya Allah Hamzah. Ternyata ulama-ulama Arab itu kan ya bodoh Allahumma Hamzah. Memang kesulitan betul. Coba sekarang kasus Hamzah itu di Quran itu berapa juta, berapa ribu tulisan Hamzah. Semuanya masalah. Ya masalahnya kan itu tadi ngobong. Kadang itu kena Rasul ayat atau kena al-waqfu. Kena apa? Al-waqfu. Misalnya masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kama masalil ankabut. Kan kita wakaf. Terus kita kudat beda pemilih harokati pemilih rusak. Nah, kalau milih di harokati resikonya tadi kama masalil angkabuti ittaqudat. Lho kadung kok harokati kan wong ngocone kama masalil angkabuti ittaqudat. Kalau tidak kamu harokati untuk wasal kan enak. Kamu staril angka butit. Lah saya misalnya kowe jadi tim, milih di harokati itu. Wong putihnya depan perkara ini. Muanti nginep teng Bogor, ya cangkem-cangkem mana lah. Harokati itu orang apa? Harokati itu orang. Sama-sama resiko. Kalau orang kebetulan wakaf, saya nak kamu staril angka but wakaf. Ya sudah, kita kogat. Saya kira sing latihan terus. Apalagi itu tidak Rasul ayat. Akhirnya korbannya kan wong awam kama salil angkabu ittakhazat. Padahal nak wasal kan kama salil angkabu ittakhazat. Lah ning Quran niku ribuan, aku ora jumlahe. Jadi akhirnya milih, kalau sudah gitu kan milih. Kalau orang Quran Arab Saudi mesti enggak gelem ngarokati, tetap saja dikasih shot kecil. Jadi sing tulisan koyo remat-remat itu shot napa? Saya tuh pernah ketemu dokternya, dokter shot itu mau sing bagian mulai. Asal ya? Tanya mbak aku, lah kowe gawe ngene iki atas zaman Sidina Utsman ora ono shot ngene kok. Nyatane mbok tulis cilik. Tulis cilik mesti disebut kudis nang komputer mbok cilik. Ora ono tulisan zaman kuno apa? Cilik. Ono ngomongnya cara cangkem Jawa cangkem kok bale ya kaya padha. Barang bid'ah mbok belo-belo metu. Lah itu di Quran banyak sekali. Misalnya Rasul ayat kira mau ya akhistut bi asai kaya wa basiri sabirin alladzina itu di Quran banyak. Atau ayat itu setelah napa-napa ila siratil azizil hamid Allahian. Itu kan wasal kan? Ya wasal loh ilal azizil hamid kan mubdal minhu kan. Allahi kan jadi badal. Mau tidak mau kan satu ayat sebetulnya. Kepotong Rasul ayat. Harokati tau ora. Lah nek mbok harokati Allah berarti ila siratil azizil hamidi Allahi. Nanti coba kamu baca apa? Ayo harokati ora. Nah, di sini ini pentingnya guru. Nah, justru itu baru kayak mulang musola. Justru dari sekian problem itu wong hafal Quran itu baru kabeh.
Piye wae maca ngono iku tetep roh. Pak goblok-gobloke hafid tetep roh. Ini rara. Itu mana ya? Tetep roh. Sarang aku hafid nak waca ya ila siratal azizil hamidil ilahi tetep roh. Nah alhail lo kadang keloloten. Tapi rada ruwet. Nah cara aku nak mamang mbok ora usah engke maksudnya. Tapi nak sing koyo Allahi alladzi tetep roh. Kok iku sing kaitan Rasulullah ini kalau cerita titik ijazah bapak ternyata saya cek selain keluar untuk sanad sangi bapak Mbah Hamid. Ternyata ada di kitab-kitab Ihya. Kemarin saya cari di Sarah Ihya. Ternyata ijazah P1 itu pernah dilakukan Imam Ghazali. Pas beliau sepuh itu senengannya wiridan maca Fatihah ping 1. Terus kitab terkini di Abu Bakar karangan Sayyid Muhammad niki wonten ijazah tentang maca Fatihah ping 1. Kalau tambah yakin bahwa yang dilakukan bapak saya Mbah Hamid memang musalsal memang kuno. Artinya kuno dia ulama-ulama dulu biasa melakukan. Kalau suatu saat juga mungkin pembuatan yang jelas mau buat tenaga mungkin adik-adik kulo atau anak kulo yang jelas saya akan mempertahankan tradisi. Kalau mikir nih, Florian senang wiridan mau coba yang satu sederhana sih. Pangeran malaikat tukang nulis kan Yono tenang. Iku sedina nulis tulisanmu misalnya Pak Tuhan sedina urip misalnya terus kayak kopi, tuh kok gedang goreng dari ketemu anaknya. Kowe wis sangu. Iki wae udan ra ono duit. Iku kabeh ditulis. Kira-kira kowe nak mati atau wiridan tulisan ning gone loh maksud. Gedang goreng. Kopi. Paham kok. Wayahe ngene duwe angel wae pacek. Lha iya lah, kula mulane saiki kula niku wong rasional tapi seneng wiridan. Saya pernah ditanya sama profesor, "Bapak ini orang rasional kok seneng wiridan?" Bareng raja ngono guyu ra berber. Lah foto-foto ditulis ra ditulis Fatihah. Dibang ditulis. Kok ora apa ditulis. Bojo menginyi. Jadi saya wiridan itu rasional saja. Asal sing ijazah ahlul ilmi, ahli sholat ya. Kena sing ora ahli nabi sholat terus wiridane kelontek paham. Hanya catatannya itu asal sing ijazah ahlul ilmi wa sholat. Karena terus nang kita terus nang kenapa kurang. Anak kula niki cita-cita anak kula alhamdulillah kasehat sanipun kula prioritas. Kula niku mboten kepengin anak kula niku wis populer mboten. Kula lah belum terbuka nih jok umur kula 40. Saya itu ngaji terbuka semenjak umur 40. Memang tradisinya ulama-ulama agak kesusu tampil. Kesusu tampil mubal. Ya kan wadah umur 20 pidato 40. Tapi kalau ulama itu rata-rata sabar. Ya jelas ditebir gitu, ditebir tertutup. Enggak ada ulama yang terbuka. Sak roh sak dunya itu. Tapi ditebir populer. Tapi tebir ya. Populernya itu apa? Tebir. Ya dia tidak pernah pidato, tapi tetap ditebir populer. Tapi kan itu urusan Tuhan. Urusan apa? Urusan Tuhan. Kalau nak hisabe to nek sing nentokaken pangeran mboten. Sing nentokaken calo maklar kan kalau hisabe. Nek sing nentokaken pangeran mboten ada. Mungkin ada wong kula niku mboten sombong wingi Mas Ni Amrin anake nate mondok mriki para haji mriki kula. Walakis. Kalau teman kayu panjang yang orang ada sini jenengan dulu. Kalau itu butuh sini jenengan berikut banyak. Tapi kan urusan pangeran, ada urusan saya. Gitu. Kita kuya ini beneran malaikat Mekah nasihat. Nasihat ulama orang Indonesia. Nah, artinya ilmu itu memang butuh orang ikhlas dan diksi. Saya tahu orang-orang alim di Mekah, di Medina, di Jakarta, di Bogor. Itu ada di tengah kota. Alim-alim ya dia ahli Rasul. Wong kuno ya. Duit zakat dari. Tapi kalau mereka ingin kaya sekali. Sama seperti saya, kalau ingin kaya itu kaya sekali kalau mau. Tapi mereka sudah keyakinan, dunia ku jifah. Layak puluha ilal kilab. Jadi dunia ku batang, sing doyan mau nopo. Jadi orang-orang sufi di pepatah, ad-dunya nopo jifah. Layak puluha ilal kilab. Nah ketika si sufi ini terlalu ekstrim, kena ulama-ulama sing seneng dunia diakal. Iki sing aran ngeraro, nek ana batang gereh. Gereh tongkol iku ora kudu asu sing mangan to. Manusa ya itu. Mulane koyo aja anut sing mawar mau. Dadi jare sing aran iki raro edisi gereh. Ora. Gereh ku batang, tapi
Dipangan manusa, dipangan wong saleh barang wong saleh. Malah wong saleh kelare tuku napa? Jadi artinya sufi sing ekstrim, mulane wong aja ekstrim teman-teman. Mari dilawan sing apa? Ekstrim. Ora usah, macane muni adunya jifato kan cukup. Ora terus napa? La yaqulwa illa al-khilaf. Ekstrim. Wis ora usah muni ngono. Ora usah jeru-jeru. Terus mesti sing wae sing mutakhirin terus dengan to. Ya batang ku kategorine termasuk napa? Keren napa? Tongko wong soleh-soleh ngene apa? Iya. Kalau suwon panjenengan kudu yakin ijazah iki. Penting wae. Nek misale sampean ra iso yakin lewat nampa ijazah iki bil ilmi kae tadi. Kalau kita yakin kabeh omongan kita ditulis malaikat, berarti kena sedina muni apa? Cipukno kopi, butuham ning cipukno kopi. Arep-arep kancaku teko to ora mesti arep ngambil di mobil kok ora. Arep-arep pejabat nyumbang ora sido. Lagi ditulis ya malaikat wah. Jadi sampean tak gebok tak mene ternyata tulisannya kopi, rokok, gores. Apa salah tiba ngono ora ada napa maca no? Fatihah. Jadi mulai terakai profesor jamu guyu Robert. Lalu misalnya wong di mobil mewah mesti omongannya kan jupukno lap, kok lap iki, lap mobil khusus. Iki mbek iki apik iki bariku jate beres, untuk ono cat sing iki sing seri asli kan. Kon ngomongane ngono tok tulis. Mengenai kenapa orang awam terus kinya sulit, mereka menyulitkan malaikat. Malaikat tunggu diro nulis omongane nang biar apa. Padahal malaikat gak wani ra nulis wong tugase kan apa. Ane rata-rata wong awam rezeki nang malaikat yo mangkel tenan. Lah kena apa paling barokah iku meneng. Dadi nek ra iso wong apik sing meneng. Ke malaikat seneng. Barangnya nulis. Barang kesel nulis. Misalnya malaikat sik kula ora seneng, kula mulai isuk misale sinau, beda anak sak dari sinau. Kadang kula kan misalnya sinau jam 8 nganti jam 11 kan berarti gak omong blas. Berarti cari malaikat wah cocok. Ana ibadah apik mangkana minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw meneng enak no malaikat. Sama ini orang kira nak meneng gak ngrasani gak misoi wong yo jelas di manusa yo enak iso istirahat saka cangkem elek. Malaikat iso istirahat. Podre enak. Ku baru kan kena apa enggak kena ngomong kok rezekine angel iku mau teorine. Dadi arine ngene iku mau. Paham. Kalau enggak kan ngomong mesti rezekine napa? Sudah mencapaikan malaikat. Dari malaikat sing bagian capek kan kanca akrabe malaikat bagian rezeki. Kondo, yo wis ngono. Tutup ekrane no. Sama malaikat kan saling toleran. Itu bedane wong alim yo. Wong tambah alim tambah roh barokai dawuh Kanjeng Nabi. Nah, ketika Nabi dawuh fal yaskut itu tidak main-main. Dulu kita ngiranya fal yaskut kan bener ora cangkem elek, ora ngomentari wong, ora ngomentari tonggo, gak ngerasa. Ternyata lebih dari itu. Iku ora ngel-ngelo napa malaikat. Iya, malaikat mau ndak mau kan nulis wong kira mangkadibin. Tetap dia harus nulis. Omongan apa wae? Lumayan kalau mau ditulis. Pagi subuh tanggal 12. Orang-orang yang biasa nganggur baca Fatihah 100. Nah pas tulisannya mencolok kan. Kalau arang-arang kan paling di garis bawah muka arang-arang gitu. Akhirnya masih dihisap lu mencolok banget loh. Jadi ini kalau betul guyon ilmiah bisa mengerti bahwa yang dikatakan Rasulullah disabdakan pasti benar. Ternyata falias itu barokahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ij'alna mu'akhina fika. Ilahana anta qayyumus samawati. Atal tasbih. Wa nata'ul khilal. Wa nafsu.
ilaha anta nur samawati wal ardi wa jila asbahana wa rabbi aqalbina wa maj'al qur'an rabbi aqalbina wa jila ilaha wa jila suduri sallallahu alaihi wa sallam.